Gue baru tahu ada genre yang namanya body horror. Jadi body horror ini adalah sesuatu yang menakutkan atau horor yang terjadi pada fisik atau badan manusia. Um, ini adalah spoiler dan mungkin dengan video-video lain juga kalau ada suara ayam maklum aja ada ayam tetangga yang berkokok kapan aja sesuka-sukanya dan herannya mereka selalu suka berkokok pada saat saya bikin video. Film ini menceritakan tentang seorang selebriti yang sudah mulai menua dan dia udah dulunya sangat dipuja-puja menjadi mungkin bintang film atau apa yang dianggap cantik dan dianggap sangat glorious, glamorous, bahkan mendapat bintang di Hollywood. Ini sebenarnya saya cukup bingung karena dia nggak pernah dibilang kalau dia itu main film atau apa, tapi dia memimpin sebuah acara senam. Jadi ini bakal jadi omelan saya nanti. Tapi kita ngelihat dia dapat bintang Hollywood. Bintang Hollywood itu setahu saya mungkin untuk kayak artis-artis kayak penyanyi terkenal, pemain film terkenal, ya mungkin dia termasuk itu kali. Pokoknya selebriti deh. Dan dia sekarang udah memasuki umur 50 tahun dan dianggap udah ngelewatin masa tenarnya dia dan mau di replace, mau dipecat dan diganti dengan orang yang lebih muda atau lebih menarik. Jadi karena dia desperate, dia stres, dia masuk ke terjadi kecelakaan dan pada saat dia melakukan pengobatan dia ditawarin sesuatu, diselipin sesuatu yang mengiklankan obat obat yang pokoknya prosedur yang tidak umum di mana menawarkan dia untuk mendapat versi yang lebih mudah, lebih menarik, lebih bagus dari dia sendiri. Jadi dia dapat paket di mana dia harus aktivasi prosedur ini, habis itu dia harus stabilize tiap hari biar nggak ada efek-efek dan habis itu dia ceritanya harus switch dengan versi yang lebih bagusnya dia tiap seminggu sekali. Oke dong, ini sebenarnya ya nanti saya juga punya kecerewetan di sini, tapi saya sinopsis dulu. Nah, jadi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan prosedur itu dan lahirlah seorang yang lebih muda, lebih cakep, lebih bagus dari dia sendiri, dari punggungnya dia. Terus mulailah si tokoh ini yang dinamakan Elizabeth menjalani kehidupan melalui dua fisik yang berbeda. Tiap minggu mereka harus switch. Dan tentunya ya seperti biasa di film-film ini ada aja yang akan jadi nggak bener. Dan kita juga pasti akan eksploitasi yang namanya manusia nggak bisa disiplin atau yang selalu greedy. Nah jadi akhirnya dia ngerasa dia nggak patut lagi untuk keluar gitu loh. Elizabeth yang sebenarnya menurut saya lebih cakep daripada yang muda. Tapi akhirnya dia nggak pede lagi dan pada saat fisik yang lebih mudanya yang dinamakan Sue berperan, dia akhirnya makin lama makin rakus kayak saya mau satu hari lagi. Padahal mereka harusnya switch dalam waktu seminggu, tiap seminggu. Nah yang paling terjadi kalau misalnya Sue ini nggak mau switch, dia harus ngambil yang namanya mungkin spinal fluid ya, satu cairan dari badan hostnya yaitu si Elizabeth untuk biar dia bisa berfungsi sebagai Sue. Dan tiap kali dia melakukan itu ada dampak sampingnya terhadap si Elizabeth ini. Misalnya dia suatu hari bangun dengan satu jari yang tiba-tiba jadi kayak udah kayak mati gitu, kayak tua dan mati. Efeknya bagus sih, kelihatannya jarinya itu jijik banget. Nah, semakin banyak si Sue ini melakukan pelanggaran, efeknya akan lebih banyak terhadap bodinya si Elizabeth. Jadi dituak, rambutnya hilang, pokoknya parah gitu. Makin lama makin parah. Sebenarnya gue juga gak tahu sih kalau misalnya si Elizabethnya yang terbalik, yang dia gak mau berubah, efeknya ke badannya si Sue gimana ya? Ya tapi kan di sini diceritakan kalau dia lebih pengen cepet-cepet berubah jadi muda lagi. Oke. Terus ya akhirnya tentunya ini akan jadi efek samping yang makin lama makin parah. Mereka mulai saling bikin
mengacaukan hidup satunya. Misalnya si Hisu itu nggak mau berubah, dia bikin si Elizabeth fisiknya menjadi mengerikan, sedangkan si Elizabeth juga makin kesel, dia kayak berusaha untuk merusak dirinya sendiri, walaupun saya juga nggak tahu efeknya apa terhadap Su, kecuali apartemennya yang jadi berantakan, jorok dan mengerikan. Kalau udah kayak gini ya tentunya arahnya nggak benar, mereka nggak akan bisa hidup dengan harmoni, dan juga tiap kali mereka berusaha kontak dengan produsen substance ini, mereka juga nggak dapat jawaban. Pokoknya kalau misalnya lu melanggar, ada resikonya, dan resikonya itu irreversible, nggak bisa dibalikin lagi. Jadi misalnya kayak si Elizabeth, gue sekarang bisa nggak berhentiin? Bisa, tapi maksudnya kondisi dia yang kayak separuh tua gitu, atau tangannya yang udah kayak mati, itu nggak bisa dikembalikan lagi ke dunia semula, dan dia sendiri udah nggak bisa terima pada saat keadaannya masih perfect. Sekarang udah kayak gini, gimana caranya? Akhirnya dia memutuskan untuk terus. Dan juga si Sunya itu dia juga nggak bisa terus menerus memperpanjang waktu dengan mengambil cairan tubuh si Elizabeth, karena lama-lama kan habis kalau si Elizabethnya nggak pernah muncul lagi. Maksudnya dia harus kasih Elizabeth waktu untuk muncul, dan tiap kali muncul ya tentunya kita deg-degan ngelihat sekarang tampangnya kayak apa, karena kita ngelihat si Su ini benar-benar kayak eksploitasi, ngambil habis-habisan, karena dia terus-menerus pengen ada di dunianya dia, di mana dia tiba-tiba menjadi selebriti yang sangat terkenal dan banyak proyek, banyak jadi cover majalah, banyak demand, dan akhirnya dia disuruh untuk nge-host, menjadi MC-nya, atau pokoknya nge-host New Year party yang entah kenapa itu jadi ceritanya sangat-sangat prestigious gitu. Dan problemnya itu muncul karena pada saat itu dia udah kehabisan cairan tubuh dari si Elizabeth, karena dia nggak pernah kasih bangun si Elizabethnya. Tentunya dia sekarang nggak punya pilihan lagi, dia harus switch. Dan begitu switch, si Elizabethnya ngelihat tampangnya udah bener-bener udah kayak Quasimodo, entah kayak yang apa, siapa tuh yang di Lord of the Ring yang My Precious. Dan jadi si Elizabethnya udah nggak tahan, dia akan stop. Walaupun gue juga tahu kalau stop dengan tampang berbonggol-bonggol kayak Voldemort campur siapa tuh, pokoknya siapa sih yang gue, dan akhirnya dia batal karena dia pengen tetap nge-host New Year party itu. Dan dia juga ya mungkin pada saat dia melakukan setengah termination itu, dia udah merasa gimana gue bisa hidup kayak gini, dan end up terminationnya itu terinterupsi, mereka berdua jadi bangun. Tapi karena si Su ngelihat apa yang si Elizabeth mau lakukan, yaitu terminasi, jadi si Su, mereka tuh berantem lah, dan endingnya si Elizabeth jadi mati. Nah, si Su dengan senang hati pergi ke New Year party itu, tapi dia menemukan kalau tanpa adanya si host, si Elizabeth, dianya sendiri mulai deteriorate, mulai menurun kondisinya, giginya copot, kupingnya copot, dan gimana cara dia bisa nge-host party itu. Akhirnya dia nggak punya pilihan lagi, dia balik ke rumah. Tadi yang gue pikir mungkin dia mau engage lagi, beli lagi kit baru, tapi mungkin gak ada waktu. Akhirnya malah dia injeksi aktivator yang dulunya nggak habis, padahal itu harusnya cuma dipakai sekali. Dan akhirnya malah jadi muncul monster yang mengerikan, yang merupakan bukannya versi yang lebih tapi versi yang lebih mengerikan. Dan end up si monster itu malah udah nggak punya consciousness, sudah kayak pokoknya gue harus menghadiri New Year party itu. Dia masih merasa dia tuh cantik, dan biarpun tampangnya berbonggol-bonggol mengerikan. Dan ini cukup lucu sih pada saat dia berusaha pasang anting di sana sini, sama berusaha ngeriting rambut yang sebicil. Dan akhirnya muncullah dia sebagai host acaranya, dan semuanya jadi menjijikan, mengerikan dari situ, karena dia benar-benar kayak monster. Dari ada nenek yang keluar dari mana-mana tiba-tiba, terus kalau pas dia jalan di balik gaunnya ada apa, unterlan apa gitu, jeroan atau
Pokoknya ini jijik banget. Jadi aduh ini warningnya harus di depan tapi bodo amat ya. Karena toh kalian juga udah tahu. Sebaiknya sih jangan sambil makan ya nonton film ini. Gua orangnya nggak jijikan tapi terus terang film ini bikin gua jijik. Sebenarnya kalau dari segi realistik, film ini realistik ya. Bukan dari segi apa sustain yang bisa mereka dapat karena itu cerita fiksi, tapi menurut saya perjuangan orang-orang untuk mendapatkan anti penuaan itu udah dari dulu dan sekarang makin-makin gitu. Bahkan orang-orang yang masih muda aja yang baru belasan 20-an aja kadang melakukan prosedur kecantikan dan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut mereka lebih bagus, walaupun bagus itu sangat subjektif karena banyak juga yang akhirnya mukanya kayak ketabrak sapi atau benjat-benjut atau nggak bisa berekspresi. Jadi menyedihkan sekali, tapi ini kenyataan gitu karena orang nggak tahan misalnya ngelihat dianya menua dengan alami atau tetap aja mungkin merasa ada kesenjangan sosial dari segi fisik. Gue yakin ya kalau substan ini available atau apa ada di luar pasti ada aja yang beli, bahkan sekarang aja sudah digosipkan orang-orang tuh mau menjual jiwa untuk mendapatkan kemudahan abadi atau apa. Sebagai terus juga selain dari segi tampang fisik, dari segi dandanan aja, ini bukan di film ini, tapi saya sebagai orang yang sangat biasa dan jarang nonton variety show suka kaget ngelihat ternyata penampilan orang-orang yang menurut mungkin yang di standar zaman dulu amat sangat aneh sekarang tuh udah biasa gitu loh. Bulu mata yang segede payung sanur, rambut-rambut palsu warna-warni, dandanan yang cemang-cemong, itu tuh udah biasa dan bahkan udah kayak kapitolnya Hunger Game aja nggak separah itu kadang-kadang. Jadi ya zamannya udah lebih orang, apalagi sekarang sosial media di Instagram. Saya kalau ngelihat Instagram kayaknya kayak semua orang tampangnya sama gitu loh. Kenapa sih ada standar kayak gitu? Nah, film ini explore kalau misalnya standar beauty itu, apalagi sesuatu yang mudah, itu orang tuh masih dangkal banget dan itu masih memang di segi dunia entertainment menurut saya itu nyata gitu. Karena bagaimanapun artis-artis yang dulunya jadi bombshell, yang jadi idola itu mereka suatu hari pasti akan menurun ke popularitinya. Mungkin dari segi awal-awal mereka dapat peran sebagai peran utama, sebagai orang yang hot, yang gimana tiba-tiba harus jadi peran ibu, terus peran nenek gitu. Itu nggak semua orang, apalagi yang terbiasa terekspos dengan dunia yang glamor, bisa menghadapinya. Jadi dari sini ini masuk akal. Cuman menurut saya ada film-film lain yang eksplor ini dengan lebih baik, dengan background cerita yang lebih masuk akal. Beberapa plot hole yang mungkin gak terlalu penting dibandingkan dengan movie ini secara keseluruhan, ya walaupun mengganggu aja, jadi saya mention aja di sini. Kayak seperti ini si So ini kan merupakan versi yang lebih muda, lebih bagus, tapi dari segi kenyataan dia kan beda. Dia tuh bukan sebagai Elizabeth yang lebih muda, tapi dia beda banget orangnya, sama sekali beda. Terus bagaimana dia bisa kayak dengan cepat dapat kerjaan, dapat interview, jadi tenar tanpa ada background gitu. Memang di interview ada dibilang oh dia ceritanya dari kota kecil ya apa, tapi maksudnya mungkin gara-gara saking seringnya kita sekarang di mana-mana butuh identifikasi atau setidaknya bagaimanapun kita harus punya sesuatu dan dia tuh nggak punya apa-apa, nggak punya akte, nggak punya apa-apa. Oke, itu orang nggak gitu peduli dengan ngelihat film keseluruhan. Tapi nitpick saya yang lain adalah kayak kenapa orang yang cuman nge-host senam yang jelas-jelas senam yang sangat eksploitatif itu bisa sebeken itu gitu loh. Kayaknya buat dapat orang yang cuman capable dari segi fisik itu banyak ya di mana-mana, bukan dari cuman acara senam, dan kenapa dia bisa stand out sampai segitu-gitunya, atau ini cuman di dunianya mereka doang. Poin yang saya lupa, kenapa tadi saya bilang itu cara untuk orang-orang itu mengejar kemudahan itu sangat realistik.
Contohnya aja, saya sampai nggak kenal dengan si Demi Moore. Pemeran utama si Elizabeth itu adalah Demi Moore. Demi Moore itu beken di zamannya gua dulu masih kecil, yaitu kayak film-film Ghost, Indecent Proposal, G.I. Jane atau apa-apa. Pokoknya dia beken dan mukanya itu khas banget. Awal-awal saya lihat film ini, orang ini familiar ya, apa dia Demi Moore? Tapi kok kayaknya bukan, karena khasnya itu beda banget gitu, nggak ada. Cuman habis itu lama-lama juga saya juga mikir ini artis siapa sih gitu loh. Pasti artis yang udah agak tua tapi masih beken gitu loh. Dan ternyata bener aja begitu saya lihat khasnya itu ternyata Demi Moore. Jadi ini contoh kenapa dalam rangka mengejar kemudahan tuh orang bisa hilang identitas, bisa hilang khasnya gitu. Dan sayang banget karena sebenarnya kan dia cantik, bahkan di film itu saya merasa dia cantik gitu. Dan tapi itulah kenyataannya sendiri ada di film itu. Sama si Dennis Quaid. Dennis Quaid ini dia kan dulunya juga oke kan tampangnya. Pas saya lihat awal-awal di film ini, astaga ini tuh kayak lebam-lebam. Saya nggak tahu dia pakai prosedur apa enggak. Pokoknya itu macam si Mickey Rourke yang mukanya jadi parah gara-gara operasi plastik. Ya, film ini juga mempunyai banyak karakter yang amat sangat over the top ya, berlebih-lebihan, lebay gitu. Kayak ya itu si Dennis Quaid deh, si landlord atau siapa yang ada di apartemen, pokoknya mereka itu sangat over the top. Dan ini juga buat orang-orang yang punya masalah dengan nudity di sini tuh banyak gitu dan amat sangat di expose gitu. Jadi menurut saya sih mungkin 50% kebanyakan kali ya sorotan dari segi fisik, dari segi gaya-gaya, tapi ya intinya dari film ini mungkin sengaja dibikin kayak gitu. Tapi menurut saya sesuatu yang paling kurang di film ini adalah background dari si Elizabeth sendiri. Pertama, ternyata biarpun ceritanya mereka satu orang, satu matrix katanya, tapi mereka kayak nggak tahu, kadang nggak gitu konsisten. Mereka sadar nggak sih sebenarnya satu sama lain? Kelihatannya sadar karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Cuman mereka punya kepribadian yang berbeda antara Elizabeth sama Sue ini. Gini deh saya tanya, apa seperti kayak si Elizabeth ini mulai merasa iri sama si Sue dan mulai merasa kesal akan apa yang dilakukan dia. Terus ini berarti dia nggak sadar dong, atau dia kayak ngeliatin orang lain dong. Terus buat apa dia berkorban kayak gitu? Maksudnya sama aja mendingan dia memuja selebriti lain dong daripada dia ceritanya ngelihat kesuksesan dia sendiri tapi itu bukan dia, kesadarannya bukan dia, namanya bukan dia, badannya bukan dia. Terus buat apa gitu? Atau pada saat dia hadir di badannya si Su, kepribadiannya jadi berbeda gitu. Dia tetap merasakan glorinya tapi dia begitu loncat ke Elizabeth lagi, dia jadi kesel sama apa yang dia lakukan pada saat dia menjadi Sue gitu. Jadi ini yang menurut saya kurang konstan dan saya juga susah mengerti motivasi kenapa kenapa dia harus si Sue itu harus eksis kalau si Elizabeth kesel sama dia dan iri sama dia dan gak bisa merasakan kemenangan itu. Dia cuman kayak menyingkir pada saat si Sunya harus eksis. Jadi motivasinya ini itu sangat low. Buat apa dia menderita? Katakanlah kalau kesadarannya sama, tapi dari segi fisikal, dari segi memori, mereka tuh nggak ingat apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Atau mungkin ingat tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kayaknya lemah banget ya. Kalau kayak gitu buat apa ya? Mau nggak merasakan kesuksesannya secara langsung, tapi dialami sama orang lain versi yang ternyata bukan dia, buat apa? Terus selain itu juga saya ngerasa Elizabeth-nya itu kurang ada background-nya. Mungkin orangnya pas sebelum dia berubah dia kelihatannya orangnya baik-baik aja, humble, sederhana, biasa amat gitu loh. Dan bahkan pas ulang tahunnya dia juga kayak nggak ngerayain pesta atau apa, walaupun rumahnya itu gede banget tapi rumahnya juga aneh banget. Cuman nggak ada background. Dari cerita dari awal kita dikasih tahu dia tuh dulunya
diulu-ulukan, dipuja-puja. Tapi mungkin lebih baik kalau dimasukkan sedikit cerita pada saat dia tuh glory, pas dia dalam titik puncaknya, dan dijelaskan kalau orangnya itu takut dan gak pedean kalau dia mulai tua. At least ada sedikit kesadaran gitu loh. Ini enggak, ini kelihatannya orangnya baik-baik aja dan tahu-tahu dia jadi sampai kayak greedy kayak gitu, dan bahkan sampai gak pede sampai kayak gitu. Jadi menurut saya motivasi dari Elizabeth-nya itu kurang banyak untuk dia bisa menjadi apa yang terjadi di film itu. Ya mungkin aja ceritanya substance-nya ini juga merubah kepribadian, tapi andaikan dijelaskan lebih banyak mungkin bisa lebih oke. Apalagi pas dia jadi nenek-nenek gila yang benar-benar cuman sebel dan iri. Eksistensinya jadi susah di-justify lagi kenapa dia mau melakukan semuanya. Oke, secara overall film ini menghibur. Maksudnya pas saya nonton saya nggak ngerasa bosan terus-menerus. Film ini menjijikkan, sangat menjijikkan, banyak adegan-adegan yang jijik. Tapi menurut saya juga film ini saking jeleknya tuh jadi bagus. Is so bad, is good gitu. Jangan harapin kualitas sinematografi atau musik yang top, karena nggak ada. Settingnya juga basically juga agak aneh menurut saya. Rumah apaan tuh kayak gitu dengan tampang kayak toilet umum gitu. Dan tapi ya oke lah, mungkin itu terlalu nitty-gritty, terlalu kecil detail yang saya perhatikan. Tapi ya secara overall kita kan nonton film untuk biar bisa di entertain gitu. Dan ini biarpun sangat-sangat lebay, kacau, entertainmentnya saya jadi kasih dia 7 atau 10. Sekarang saya akan menyebutkan film ini mengingatkan saya terhadap buku atau film apa. Jadi ini bakal spoiler untuk kedua hal ini. Bukunya adalah buku klasik The Picture of the Dorian Gray, sedangkan filmnya adalah Death Become Her. Jadi ini mengingatkan, saya sangat teringat selama saya nonton film ini, saya selalu teringat tentang The Picture of the Dorian Gray. Ini menceritakan tentang seseorang yang mempunyai yang kelihatannya selalu oke terus, muda terus. Dia ceritanya panjang tapi intinya kayak gini. Sedangkan ternyata kejelekan, keburukan, monstrosity-nya dia tuh terrefleksi kepada paintingnya dia yang dia sembunyikan. Jadi ada sedikit tentunya ada sedikit keajaiban lah. Dan jadi dia di luar dia selalu kelihatan bagus, kelihatan baik, padahal ya orangnya tuh bukan orang yang baik. Dan dia nggak pernah tua karena picture ini, foto ini, lukisan ini yang mengalami apa yang seharusnya dialami. Jadi makin jelek dia, makin tua dia, makin jahat dia, makin jelek lah tuh lukisan. Jadi selama film ini saya selalu teringat sama The Picture of the Dorian Gray, dan karena tiap kali Sisu itu terus menerus mengeksploitasi kehadirannya dia, tampangnya si Elizabeth itu jadi korban gitu. Dia makin jelek, makin tua, makin parah gitu. Dan film lain saya sih recommended ya, karena saya suka film ini walaupun ini guilty pleasure. Ini filmnya juga B, yang bukan film-film yang ceritanya top banget, tapi ini sangat menghibur. Dan yang main juga bintang-bintang film yang oke di zaman dulu yang mungkin masih sangat terkenal di zaman sekarang. Itu Bruce Willis, Meryl Streep, sama Goldie Hawn. Ini Death Become Hers ini juga menceritakan hal yang sama, tapi ceritanya lebih kocak, lebih masuk akal, lebih personal. Jadi dua orang ini, si Goldie Hawn sama Meryl Streep, selalu bersaing selama mereka muda. Bersaing terus. Jadi kalau si Goldie Hawn punya pacar, pasti direbut sama Meryl Streep. Dan akhirnya suatu hari si Goldie Hawn ini punya tunangan. Tes terakhir dia adalah mempertemukan dia terhadap karakter si Meryl Streep. Bener aja kan direbut. Jadi tunangannya ini adalah Bruce Willis. Bruce Willis ini cuma supporting karakter, lucu. Jadi akhirnya dendam si Meryl Streep ini kawin dengan Bruce Willis, dan si Goldie Hawn itu jadi menghilang. Terus ini si Meryl Streep ini ceritanya juga artis terkenal.
Terus suatu hari mereka harus reunian dan si Meryl Streep kan seneng tuh, dia pasti jelek tuh gimana-gimana. Nih gue mau kasih lihat dia masih rese aja walaupun udah selalu rese. Tapi ternyata pas di Goldie Hawn muncul dia tuh muda, cantik, badannya masih kayak dulu dan sementara si Meryl Streep kan udah menua. Jadi dia, waduh, tadinya mau mempermalukan si Goldie Hawn dia jadi sendiri malu. Jadi dia desperate, jadi depresi kayak pas ngelihat mukanya di kaca, wah jelek banget. Akhirnya dia juga diperkenalkan untuk sebuah cara untuk membuat dia lebih muda. Ada sebuah serum. Jadi ini menurut saya lebih masuk karena orangnya tetap sama, tapi versi mudanya. Jadi dia tetap mengalami semuanya, glory apapun tuh dialami sendiri sama orangnya. Jadi motivasinya tuh lebih kencang daripada gua membiarkan makhluk lain mengambil alih hidup gua tanpa identitas gua, tanpa gua ngerasain glamorosnya. Dan tentunya semuanya juga akhirnya end up walaupun di Death Becomes Her lebih kocak, lebih lucu, lebih endingnya juga lebih menarik menurut saya karena gak ada hal yang satu-satunya hal yang membuat serum ini kacau adalah karena mereka jadi immortal, gak bisa mati. Tapi masalahnya kalau mereka udah mati, tampang mereka tuh nggak bisa balik lagi gitu. Jadi ya gimana, tampang mereka tuh mati, sel mereka ikut mati gitu. Biarpun mereka tetap hidup selamanya. Jadi itu merupakan hukuman atau consequences yang sangat harus dipikirkan kalau mau ngambil serum ini. Dan itu juga menjadi bagian dari film ini di mana si Bruce Willis menolak untuk minum serum ini. Ini sangat menarik menurut saya. Nonton deh kalau kalian suka dengan film-film kayak gini. Ini juga membuat kocak-kocakan juga, tapi juga sebenarnya juga refleks ke reality di mana orang-orang bersaing dan sabotase dan juga perjuangan untuk mendapat kemudahan, ketakutan akan kehilangan hal-hal yang berharga buat mereka, dan reality yang sangat menyedihkan tapi selalu ada